jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih kita membahas tentang tema kita pagi hari ini. Temanya adalah keluargaku nomor 1. Ini Masya Allah. Tadi ada yang kepotong iklan lagi sama guru kita, Syekh Muhammad Jaber nih ya. Berbicara masalah tentang ada satu rumah atau satu atap itu. Di dalamnya itu terdapat beberapa keluarga. Nah, apakah ini dibolehkan di dalam Islam? Terus kalau terjadi ada perbedaan pendapat, itu kan ada keributan pastinya kan? Karena beda kepala keluarganya ada berapa orang. Nah, itu bagaimana cara menanggapinya dalam Islam? Mohon izin penjelasannya Syekh. Tafadhol aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususnya di hari yang mulia ini, hari Jumat, jangan lupa berbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting luar biasa ini pertanyaan. Kalau masalah boleh atau tidak, boleh aja tidak ada masalah. Tetapi sesuai syarat dan ketentuan. Nah, ada syarat. Syaratnya apa? Salah satunya masing-masing menjaga kehormatan orang lain, masing-masing khususnya kaum wanita wajib menjaga diri. Artinya apa? Bukan artinya kita hidup bersama di satu rumah, artinya bebas bertemu siapapun. Wajib khususnya, karena di rumah bisa jadi ada ipar. Khususnya bagi suami, kakak atau adik di rumah. Ketika seorang Ansar bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, afara'aita al-hamu? Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah mengenai hamu? Hamu itu ipar, baik adik atau kakak kita. Nabi SAW menjawab, al-hamu al-maut. Hamu itu maut. Kenapa? Karena hamu itu ipar, saudara suami itu bukan mahram bagi istri. Kalau bebas sering bertemu di rumah, itu bisa menantar kepada zina. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu tidak boleh membertemu siapapun yang bukan mahram, dan seorang wanita di dalam rumah tidak boleh menghiaskan diri, parfum dan lainnya sering di rumah tidak boleh. Dan menurut saya, kalau sang suami istri mempunyai kemampuan, lebih baik, lebih utama tinggal sendiri di rumah sendiri. Yang punya kemampuan, saya ulangi lagi. Kenapa saya ulangi lagi? Karena banyak masalah yang terjadi. Ribut di dalam rumah karena masalah antara ayah, ibu, istri, dan lainnya. Sampai ini salah satu tanggung jawab suami. Kalaupun kita terpaksa, tidak bisa kita beli rumah atau sewa rumah di luar, tetap terpaksa kita hidup di rumah, ini wajib bagi ayah. Wajib bagi sang suami menyelesaikan masalah yang terjadi, khususnya antara ibu dan istri. Mohon maaf, ini pintar sekali ini. Banyak sang suami ini bingung. Kok aku meridhakan ummi ibu saya atau meridhakan istri? Kenapa? Karena istrinya baik, ibunya baik. Tetapi banyak masalah yang terjadi. Kenapa? Karena biasa. Itu kaum wanita mempunyai perasaan, emosi lebih. Sang suami harus menyelesaikan masalah. Wajib bagi suami berbakti baik kepada ibunya, tetapi bukan alasan berbakti baik kepada ibunya, dia menyalahkan istrinya. Tidak seorang yang cari meridhakan istri, dia menyalahkan ibunya. Wajib bagi dia memenuhi kebutuhan dua-duanya. Karena itu saya sering sampaikan, karena istri itu, khususnya yang baru nikah, ingin hidup sendiri, punya rahasia. Bebas dia ucapkan apa, pakai apa saja di rumah. Karena itu kalau punya kemampuan, lebih baik. Saya ulangi lagi. Siapa saja yang nikah punya kemampuan, lebih baik, lebih utama, dia tinggal sendiri di rumah. Syarat, jangan sampai tinggalkan keluarga, ayah dan ibu. Selalu terus menjaga silaturahim, berbakti baik kepada orang tua. Dan kalaupun terpaksa hidup di satu rumah, boleh, tetapi sesuai syarat dan ketentuan. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih banyak Syekh atas penjelasannya. Nah, kita lanjut dulu nih Ustadz Maulana nih ya. Saya masih ada tayangan lagi buat jamaah yang ada di rumah. Tayangan ini sangat mengharukan ya. Dulu dibuang ibu kandung dengan kondisi mengenaskan. Dan nasib bocah ini berubah
usai jadi anak Kapolres. Ini ditayangannya. Dulu dibuang ibu kandungnya sendiri dengan kondisi yang sangat mengenaskan, penuh luka di sekujur tubuhnya. Nasib bocah ini kini telah berubah drastis usai jadi anak Kapolres. Dikutip dari laman grid.id, malang benar nasib Revan yang tega dibuang ibu kandungnya sendiri. Saat ditemukan, bocah kecil itu bahkan terlihat mengenaskan dengan luka di sekujur tubuhnya. Sempat viral sebagai bocah yang dibuang, Revan kini telah mendapat kehidupan yang lebih layak setelah diangkat oleh anak Kapolres Pelalawan. Revan yang dulu dibuang sang ibu kandung di pom bensin, kini telah dirawat dengan penuh kasih sayang oleh istri dan anak sang Kapolres Pelalawan. Masya Allah ya, kita ngeliat itu seneng gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan juga buat Kapolresnya ini mendapatkan rezeki yang luar biasa untuk bisa membiayai anak angkatnya ini ya, Masya Allah ya, daripada disia-siakan sama orang tuanya. Nah ini Ustaz Syam nih, kita lanjut lagi nih. Siap. Katanya kita bicara masalah tentang keluarga ini akan ada yang namanya selalu, nggak akan selalu berada di sisi kita ya. Di saat sahabat atau mungkin juga kerabat atau mungkin yang lainnya bisa saja meninggalkan kita gitu. Namun tidak sedikit juga orang yang ditinggalkan oleh keluarganya, seperti tadi kita lihat sendiri tayangan seperti apa. Bahkan ada juga orang yang sudah berkeluarga, anaknya dicoret dari kartu keluarganya, ada juga seperti itu ceritanya. Ya, dan bahkan tidak dianggap keluarga sendiri. Nah, bagaimana Islam menyikapi keluarga yang seperti itu nih Ustadz Syam? Mohon izin penjelasan dari tafadhol. Tabik guruku Ustaz Maulana Syekh Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang menjebak Nabi Yusuf alaihissalam dan membuangnya ke sumur itu ya keluarganya, saudaranya. Kemudian yang durhaka kepada Nabi Nuh itu ya anaknya. Yang mengkhianati Nabi Lut alaihissalam ya istrinya. Kemudian yang mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jahat kepada Rasulullah ya pamannya sendiri juga ada yang jahat kepada Rasulullah sallam. Kemudian keluarga-keluarga dekat yang ada di Mekah pada saat itu, pada kafir Quraisy pada saat itu ya masih keluarga juga, subhanallah. Jadi kalau dibilang dibuang oleh keluarga itu bukan di zaman sekarang aja, tapi zaman dahulu sudah ada. Bagaimana Qabil Habil pembunuhan pertama yang terjadi ya saudara kembar ternyata, subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana dekatnya Mas Fadli dengan Mas Fadlan, Zizi Atir, saudara kembar tuh deket banget gitu. Mama sama Mama Kanang karena ibu kami juga kembar, itu saudara deket banget gitu. Tapi ternyata subhanallah kalau dahulu lihat Qabil Habil itu ternyata deketnya malah membunuh saudara kembarnya. Jadi kalau dibilang keluarga ada yang jahat, keluarga itu ada yang oknum juga, ada yang jahat juga, subhanallah. Maka bagaimana kalau ada yang seperti ini tidak dianggap oleh keluarga, ternyata hidup kita itu penuh dengan ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mendapatkan orang tua yang baik, yang soleh dan solehah, ayah ibu yang soleh dan solehah, alhamdulillah disikapinya dengan bersyukur. Ternyata kita mendapatkan orang tua, karena kita nggak bisa milih lahir dari orang tua yang seperti apa, kita mendapatkan orang tua yang tidak baik. Bagaimana menyikapinya? Menyikapinya dengan bersabar. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi orang tuanya Azar. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Ya berdebat dengan ayahandanya dengan kelembutan. Dapat pahalanya dari sabar. Jadi dua aja kita hidup di dunia ini. Ajabal li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Kalau dapat sesuatu yang dia senangi, dia bisa bersyukur. Kalau sesuatu yang tidak disukai, mereka bisa dapat pahala dengan bersabar. Kita dapat keluarga yang baik sama kita, alhamdulillah bersyukur. Sepupu kita baik, saudara kita baik. Tapi dapat saudara yang jahat sama kita, alhamdulillah bisa dapat pahala dengan bersabar. Contoh suami istri. Suami istri, istrinya lagi ngambek, lagi marah, dapat pahalanya dari bersabar, gampang. Tapi dapat istri yang bahagia, yang bahagia istrinya lagi senang. Biasanya kalau istri lagi senang tuh pengen belanja. Istri lagi senang tuh pengen surprise. Istri lagi senang tuh pengen dinner. Mahal dapat pahalanya. Mahal dapat pahalanya. Biaya untuk dapat pahala ketika istri lagi baik itu mahal. Pengen diajak jalan-jalan, pengen diajak ini mahal dapat pahalanya. Tapi kalau istri lagi ngomel, lagi marah-marah, itu murah dapat pahalanya. Tinggal sabar aja, kita udah dapat pahala, subhanallah. Jadi silahkan pilih mau dapat pahala jalur murah atau mau dapat pahala jalur mahal. Kalau mau jalur mahal ya pengalaman yang mana yang paling sering Ustaz Syam? Kayak jalur murah sering juga kayaknya nih. Jadi kalau sekarang ini agak susah dapat yang mahal karena susah juga ke mallnya mau belanja gitu ya. Jadi kalau istri senang mulu itu dapat pahalanya dengan cara yang membahagiakannya. Tapi kalau istri marah mulu dapat pahala dengan bersabar. Kalau kita punya saudara yang baik, cara membahagiakan
makannya ya menyambung silaturahim. Tapi kalau dapat saudara yang jahat juga menyambung silaturahim. Kata Nabi SAW, sil man qata'aka wa'ti amman haramaka wa'fu amman zalamak. Sambung yang memutus. Jadi kita cari yang jahat itu untuk kita menyambungnya. Sekedar untuk menyambungnya saja. Kenapa saya sambung? Karena disuruh Nabi. Kalau dia jahat sama kita bukan, saya nggak mau baik sama dia karena dia jahat sama saya. Nggak usah pakai teori itu, pakai teori aja. Kenapa kau baik sama dia? Karena Allah yang suruh. Udah selesai. Karena Allah yang suruh. Jadi kita tenang hidupnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam ya. Fadli. Bicara masalah tentang anak ini pasti dituntut ya untuk nurut kepada orang tuanya. Tapi Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang memang yang namanya orang tua itu kan gak selalu hidup selalu bersama. Banyak juga orang tuanya mungkin berpisah. Dan akhirnya ada orang tuanya juga nih, kalau boleh dibilang ya, orang tua ini banyak mengabaikan yang namanya perasaan anaknya. Dengan menikah lagi terus hanya memberikan seadanya, cukup-cukupin. Bahkan anaknya buat makannya bagaimana gak diperhatiin. Nah apakah ini termasuk golongan orang tua yang durhaka nih Ustadz? Mohon izin penjelasannya, ini banyak yang nanya nih di rumah, mungkin ada yang nonton pas mengalami yang sama, digedein TV-nya. Atau ditelepon teman mantan suaminya. Betul. Izin saya sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumat ini luar biasa, berkah banget. Karena luar biasanya, karena kita jangannya baik kepada siapapun, tapi baik kepada keluarga utamanya, ya ditanggung jawab kita. Dan ternyata, kan kita selalu berkata, notabene-nya anak durhaka, masuk neraka, anak durhaka, ridallah fi ridwan. Itu selalu senjata kita kepada anak. Ternyata ada juga tuh orang tua yang durhaka sama anak. Bisa jadi. Kenapa bisa? Karena ini terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang nanya, oh ada yang ngadu, itu anak kono. Lalu ditanya, tanyain dulu kepada ayahku, nama aku siapa namaku? Namanya dikasih nama binatang. Kan dari nama dulu tuh tanggung jawabnya. Harus orang tua jangan menyakiti anak. Dengan menelantarkan anak itu termasuk apa? Kezoliman. Tuh 2, 3. Kezoliman. Kalau salah kan tidak tahu apa-apa. Betul. Anak kecil salah kan tidak tahu apa-apa. Tapi kalau dosa karena sudah tahu hukum. Tapi ketika dituntut untuk apa? Untuk mengurusnya, untuk menafkahinya, untuk mendidiknya, beri nama baik. Ternyata, waduh apalagi membeda-bedakan anak. Itu justru menyakiti hati anak. Aduh ya Allah, hati-hati kepada ayah ibu itu berdosa, dosanya lebih tinggi lagi. Karena kenapa? Tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka kata-kata Ustaz Sam tadi. Bukan kenapa? Karena Allah yang suruh. Betul. Dia sayang yang satu, yang sayang yang satu tidak. Mengabaikan itu termasuk kezaliman. Orang tua itu tidak boleh pilih kasih. Kata Nabi, gak ada yang bertanya, aku mau kasih anakku. Kata Nabi, kau mau kasih anak yang lain? Tidak, jangan kasih. Karena takutnya nanti justru anak yang satu itu sakit hati. Jangan pilih kasih, ingat pemicu pemutus hubungan silaturahmi antara anak dan orang tua, bahkan anak yang satu dengan yang satunya. Karena kenapa? Tidak berlaku adil atau pilih kasih terhadap anak. Dan yang paling penting, didik anakmu. Kenapa? Dalam pendidikan ini sangat penting. Bahkan justru kalau mau dapat amal jariah, bukan hanya anak soleh, tapi pendidikannya luar biasa. Kalau perlu kita yang ngajarin anak itu. Aku selalu tanya anak saya, mau diajarin abah atau guru? Kata anak-anak, guru aja deh. Kenapa? Sama. Gak kata tahu Ustadz. Ustadz, kenapa ya Kata lebih Ustadz diajarin sama guru. ya. Bener. Semuanya pasti begitu. Dulu kita pernah mengalami yang sama. Iya, bener. Kalau kira ngaji ayah saya galak banget. Minggu ketemu guru aja deh. Masih baik-baik. Si Mas Ita, saya tanya, mau abah yang ngajar atau guru? Guru aja. itu real itu. Kenyataan ya. Kenyataan. Tapi kan paling enggak kan orang tua tuh selalu memberikan yang terbaik. Ya, Walaupun Ustaz, misalnya ada guru juga guru yang terbaik buat anak-anaknya. Pokoknya kasih makan, Masya pendidikan yang Allah. terbaik buat anak. Itu Ustadz luar biasa. Maulana, Iya, Syekh iya. Muhammad Jaber, Ustadz Syam. Sebentar, saya bukannya nggak cinta nih. Tadi kebetulan saya kedatangan tamu. Jadi saya mau coba ketemu sama tamu saya dulu. Ada Indra Bekti. Indra Bekti? Iya, Wah. ada urusan sebentar ya. Syekh, mohon izin saya sebentar keluar Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Assalamualaikum Indra Bekti. Waalaikumsalam, Masya Allah, Fadli. apa kabar? Udah lama gak ketemu. Baik. Terakhir kita ketemu itu di sekolah anak-anak loh. Bener, Sebelum pandemi. Iya bener, ya Allah Oh, lama ya banget ya. Allah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Fadli ya. Masya Allah, gimana kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat, tapi tadi ya luar biasa tuh bahasan tentang keluarga hari ini ya. Oh, Masya Allah. Membawa pesan tersendiri buat kita. Betul. Terutama nih kita sebagai imam dalam keluarga
sudah kewajiban kita untuk mengajar dan mengingatkan agar melakukan segala sesuatunya sesuai ajaran agama. Bener banget, Dra. Kalau aku nih ya Fadli ya, mengajar anak-anak di rumah itu dari hal yang paling sederhana. Masya Allah. Misalnya belajar sholat, Iya. saling membantu dan berbagi di antara mereka sendiri. Betul. Dan selalu mengingatkan bahwa sebagai seorang muslim, kita harus menggunakan semua yang halal. Wah, setuju banget, Ya kan? Dra. Ya, pas banget nih ngomongin masalah halal nih. Aku juga mau kasih tahu kalau sekarang sudah ada pasta gigi halal yang bisa digunakan untuk keluarga. Ini dia, Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Oh, pasta gigi Sasha. Aku sih udah tahu. Masya Allah. Karena mengandung serpihan siwak asli, ya kan? Betul. Bersiwak kan disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kalau yang disunahkan sudah pasti banyak manfaatnya juga. Betul banget, Dra, ya. Kandungan siwak asli dalam pasta gigi Sasha ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab masalah gigi dan juga mulut. Selain itu, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas kita biar lebih segar. Pasta gigi Sasha ini insya Allah sudah terjamin halal dan aman karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Masya Allah, buat jamaah Islam itu indah. Ayo ganti pasta gigi di rumah dengan pasta gigi Sasha yang sudah terjamin aman dan halal. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ada segmen Tanya Dong Ustadz. Tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi gitu, Ya Ndra. ampun, bagus banget ini ya. Ternyata anak-anak udah pakai juga ya. Udah. Ini ada siwaknya sunnah Rasulullah, enak banget. Dapat pahala. Subhanallah walhamdulillah